Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Aulia dari AK17E dengan NIM 1741626262010059, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bona Perjuangan Karawang. Saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Departemen Agama Kota Jakarta Timur. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu Meli Puspitasari selaku dosen pembimbing dan Ibu Vista Apriani Sujaya selaku dosen penguji sekaligus koordinator kerja praktik tahun 2019-2020. Mungkin langsung saja kita masuk kepada penjelasan. Laporan kerja praktik pada Departemen Agama Kota Jakarta Timur. Adapun beberapa subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian kerangka teoritis, kemudian pelaksanaan kerja praktik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk kepada pendahuluan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di kabupaten atau kota, berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten atau kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota terdiri dari satu subbagian tata usaha, sebanyak-banyaknya 6 seksi, dan sebanyak-banyaknya 5 penyelenggara, dengan jumlah PNS yang ada pada Departemen Agama Kota Jakarta Timur adalah 36 orang, dan PPPN yang ada adalah 15 orang. Kemudian, dalam hal ini, sistem yang diambil Departemen Agama Kota Jakarta Timur yaitu berdasar pada SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya penggajian diambil dari APBD dalam belanja pegawai, dan pembebanannya masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan belanja pegawai yang penulis dapatkan pada bulan Januari sebesar Rp164.623.212. Atas dasarnya tinggi nilai belanja pegawai di Departemen Agama Kota Jakarta Timur serta belum tersedianya mekanisme penggajian yang mutakhir, maka penulis tertarik untuk meneliti sistem informasi penggajian pada Departemen Agama Kota Jakarta Timur. Nah, tujuan di sini yaitu untuk mengetahui sistem informasi penggajian pegawai pada Departemen Agama Kota Jakarta Timur. Yang kedua, untuk mengetahui apakah sistem yang digunakan sudah bisa menjadi sistem pengendalian yang baik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah mekanisme penggajian sudah sesuai dengan regulasi yang ada pada pemerintah Indonesia. Metode penelitian. Di dalam melakukan penelitian terkait persoalan artikel kerja praktik, penulis menggunakan metode deskriptif. Library research, penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan data yang diambil dari internet yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk kerangka teoritis untuk memperoleh data atau isu. Penulis mendapatkan dari berbagai macam variasi sumber, mulai dari peraturan pemerintah, undang-undang RI, dan buku yang mengacu pada judul artikel yang ingin diteliti oleh penulis. Kita masuk kepada kerangka teoritis. Yang pertama, pengertian dari sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Kemudian, sistem informasi penggajian. Menurut Mulyadi, tahun 2016 menyatakan bahwa sistem informasi penggajian dirancang untuk menangani transaksi gaji atau upah karyawan pembayarannya. Sistem informasi akuntansi penggajian dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Dan menurut Chris Miyaji tahun 2015, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Sedangkan sistem penggajian
adalah memegang peranan penting karena sistem ini akan menentukan berapa besar gaji yang semestinya akan diterima karyawan. Kemudian fungsi SIA pada organisasi yang pertama mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses mengambil keputusan, dan yang ketiga melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Yang ketiga, dokumen pengajian. Menurut Mulyadi tahun 2016, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengajian adalah yang pertama dokumen pendukung, perubahan gaji, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji, daftar rekap gaji, surat pernyataan gaji, amplop gaji, dan bukti kas keluar. Kemudian elemen-elemen gaji menurut Undang-Undang Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah atau gaji dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Elemen gaji adalah sebagai berikut. Yang pertama gaji pokok, yang kedua tunjangan, yang ketiga potongan, yang keempat uang lembur. Kemudian kita masuk kepada sistem informasi pengajian yang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama fungsi kepegawaian, kedua fungsi pencatatan waktu, yang ketiga fungsi pembuatan daftar gaji, yang keempat fungsi akuntansi, dan yang kelima fungsi keuangan. Nah, kemudian kita lanjut kepada sistem informasi pengajian flowchart. Menurut Mulyadi, flowchart adalah aliran dokumen pada sistem tertentu. Digunakan simbol-simbol dalam satu bagan alir dokumen flowchart. Dalam bagan alir harus dokumen ini dapat diakui dengan melihat nomor dalam simbol penghubung pada halaman yang sama. Nah, di sini pertama manfaat dari flowchart ini, yang pertama adalah gambaran sistem menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan menggunakan bagan alir. Yang kedua, perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan bagan alir. Yang ketiga, kelemahan-kelemahan dalam sistem dan identifikasi bidang-bidang yang melakukan perbaikan lebih mudah ditemukan dengan bagan alir. Kemudian yang keempat, dokumen sistem akuntansi dilakukan dengan menggunakan bagan alir. Kita lanjut kepada peraturan pemerintahan tentang pengajian ASN. Ini ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, paragraf ke-9, pasal 79 dan 80. Dan di sini ada pemerintah wajib membayar gaji yang adil, layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Gaji sebagaimana dimaksud ayat 2 pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan anggaran pendapatan dan belanja negara, sedangkan gaji PNS yang bekerja di pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian selain gaji dengan dimaksud pada pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. Tunjangannya itu meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, terus kemudian dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja dan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Kemudian tunjangan PNS yang bekerja di pusat akan dibebankan pada belanja negara, dan tunjangan PNS yang berada di pemerintahan daerah berarti akan dibebankan pada belanja daerah. Kemudian kita masuk kepada bab yang ketiga, yaitu pelaksanaan kerja praktik. Kedudukan dan koordinasi. Sebagai salah satu mahasiswa yang melaksanakan kerja praktik lapangan yang hanya bertempat di salah satu bidang saja, yakni membantu bagian keuangan dan akunting, koordinasi dari semua karyawan mulai dari bawahan sampai atasan itu sangat baik. Koordinasi pelaksanaan kerja praktik lapangan ini berada di bawah bimbingan Pak Mores SPD. Sebagai pembimbing lapangan, penulis selalu diarahkan setiap harinya untuk bisa lebih memahami bagaimana kinerja dari instansi, khususnya di bagian keuangan, karena penulis mengambil judul tentang informasi penggajian. Selain itu, penulis juga diberikan motivasi oleh atasan untuk disiplin terhadap waktu dan aktif dalam pekerjaan maupun dalam mengenali informasi yang dibutuhkan. Karena dalam dunia kerja, khususnya di Departemen Agama Kota Jakarta Timur, sangat disiplin terhadap waktu, mulai dari pimpinan sampai pegawai. Kemudian di sini yang saya dapatkan, sistem informasi akuntansi penggajian pada Departemen Agama Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini, sistem yang diambil oleh Departemen Kota Jakarta Timur yaitu berdasarkan pada standar akuntansi pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya
Penggajian diambil dari APBD dalam belanja pegawai dan di pembebanannya masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian di sini ada belanja bulan Januari, belanja pegawai pada bulan Januari yaitu dari 36 orang, yaitu dari golongannya, golongan 2 ada 1 orang, golongan 3 19 orang, dan golongan 4 ada 16 orang. Dan ini merupakan perincian gajinya mulai dari gaji pokok sampai dengan tunjangan pajak penghasilan. Kemudian SOP penggajian Departemen Agama Kota Jakarta Timur dapat digambarkan alur penggajian sebagai berikut. Pertama, membuat rincian gaji, dilanjutkan dengan membuat SKPP. SKPP itu surat keterangan penghentian pemberhentian yang biasanya digunakan ketika pegawai itu sudah pensiun atau ada pemutasian tempat kerja. Kemudian membuat slip gaji induk, merupakan kumpulan dari semua gaji karyawan atau pegawai. Kemudian merinci kembali gaji perorangan, dan akhirnya dari slip gaji itu dirinci lagi menurut golongan dan menurut orang. Kemudian membuat SPM. SPM itu surat perintah membayar. Kemudian menerima SP2D atau surat perintah pencairan dana. Nah, dari gambar di atas, dalam menjalankan prosedur penggajian yang ada pada Departemen Agama Kota Jakarta Timur terdapat kelebihan, yaitu efisiensi yang didapatkan dalam memperlihatkan prosedur penggajian sehingga bagian keuangan dapat melakukan aktivitas pengadilan secara optimal. Adapun kekurangannya yang dimiliki oleh prosedur ini adalah tidak adanya transparansi yang diberikan dalam prosedur penggajian sehingga pegawai tidak dapat mengetahui keterlibatan pegawai dalam prosedur penggajian. Kemudian dilanjut kepada permasalahan. Yang pertama, permasalahannya adalah kurang berperannya sistem informasi akuntansi penggajian, di mana dalam kegiatan aktivitas pengendalian kurang memperhatikan unsur-unsur sistem informasi akuntansi sehingga tidak ada keaktifitasan dalam melakukan sistem akuntansinya. Departemen Agama Kota Jakarta Timur masih belum melakukan percatatan sesuai dengan flowchart penggajian yang penulis teliti, namun hanya menggunakan alur penggajian, sehingga tidak ada transparansi mengenai sistem informasi yang dilakukan pada departemen ini. Dari semua departemen yang terlibat, penulis hanya menemukan bahwasanya bagian keuangan saja yang melakukan perhitungan gaji dan diberikan kepada kepala sub bagian untuk diperiksa kembali apakah terdapat kesesuaian dalam setiap departemen. Dan ini merupakan salah satu prosedur yang kurang baik, karena seharusnya sistem aktivitas pengendalian dalam suatu instansi harus selalu diawasi. Walaupun terdapat BPK yang mengawasi keuangan di suatu instansi, namun tidak cukup efektif karena dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan seperti itu, sehingga belum bisa dapat dikatakan prosedur yang bersifat transparansi untuk seluruh pegawai. Kemudian yang kedua, sering terjadi penumpukan dokumen antara dokumen yang sudah tidak terpakai dan dokumen yang belum diinput ke dalam komputer, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan dan pemisahan dokumen terkait sulit untuk ditemukan. Kemudian solusinya yang pertama adalah bagian keuangan seharusnya membuat flowchart penggajian, tidak hanya menggunakan alur penggajian, karena flowchart penggajian memiliki informasi yang lebih lengkap dan informasi yang diberikan dengan flowchart kepada seluruh pegawai biasanya lebih mudah dipahami dan menimbulkan sikap transparansi antara subbagian unit kerja. Adapun flowchart yang ingin penulis usulkan adalah seperti ini, seperti gambar, mulai dari pegawai kerja sampai dengan dia menerima gaji. Dan yang kedua adalah dalam hal ini bagian keuangan seharusnya membuat tempat pemisahan dokumen sementara agar dokumen tidak tercampur dan dapat diidentifikasi dalam pencatatan. Oke, kita langsung masuk ke akhir kesimpulan. Yang pertama itu dalam hal ini sistem informasi akuntansi yang diambil oleh pemerintah Kota Jakarta Timur yaitu berdasarkan pada standar akuntansi pemerintahan, sehingga dalam pelaksanaannya penggajian diambil dari APBD dalam belanja pegawai dan pembebanannya masuk ke dalam anggaran dan pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, dalam hal ini sistem penggajian agama Kota Jakarta Timur sudah mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5